Ketemu lagi di Double Check. Ini adalah program yang mengundang tamu-tamu istimewa, tamu-tamu yang menjadi perbincangan di masyarakat. Inilah saatnya saya mengklarifikasi berbagai isu miring berkaitan dengan tokoh yang satu ini. Siapa dia? Anies Baswedan. Mas Anies, terima kasih. Bang Andi. Semoga sehat terima selalu. kasih kesempatannya diundang. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Potensi terjadinya kecurangan akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Mas Anies, kalau kita lihat di masyarakat yang jadi perbincangan ketika menyebut nama Anies Baswedan adalah pernyataan Anda bahwa ada indikasi Anda atau ada upaya untuk menjegal Anda. Banyak orang bilang ini playing victim aja. Anda ingin menarik empati orang, simpati orang dengan mengatakan bahwa Anda dizolimi. Anda bisa buktikan bahwa Anda hendak dijegal untuk ikut dalam kontestasi Pilpres. Sebenarnya saya menerima pertanyaan, kemudian pertanyaan utama ya, pernyataan. Apakah ketika ada sikap tidak netral, sikap cawe-cawe, itu nanti akan berdampak kepada Anda, kepada saya. Gitu. Dan disitulah kemudian saya sampaikan bahwa saya berharap itu tidak benar. Dan saya berharap semuanya berjalan dengan seperti seharusnya, di mana seluruh unsur yang terlibat di dalam penyelenggaraan, mulai dari masa prakampanye sampai nanti tuntas, itu mengambil sikap berdiri setara di antara semua kontestan. Jadi tadi Anda menyebut bahwa kalau bisa jangan ada cawe-cawe, dan cawe-cawe itu dimaksud untuk tidak bersikap netral. Kalau orang bicara cawe-cawe kan berarti Presiden Pak Jokowi. Karena secara terbuka Pak Jokowi menyatakan dia akan cawe-cawe, tapi dalam sudut pandang positif. Dia ingin agar apa yang sudah dibangun saat ini bisa dilanjutkan. Selama pelaksanaan dari proses pemilu dan sesuai dengan ketentuan, itu adalah tugas dari seluruh unsur pemerintah. Dari mulai Presiden, Menteri Dalam Negeri, pimpinan KPU, KPUD, Panwas, dan lain-lain. Itu sesungguhnya bukan cawe-cawe, itu adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi itu adalah memang kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan perintah sumpah konstitusi, sumpah ketika kita semua dilantik, ya saya pernah dilantik juga, itu adalah menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan salah satu kalimatnya adalah menjaga prinsip keadilan. Pendukung Anda mengatakan Presiden sudah tidak netral, sudah berpihak. Kalau Anda sendiri? Saya berharap tidak begitu. Saya berharap Presiden akan mengambil sikap untuk setara di dalam pelaksanaan pemilu. Secara pribadi mungkin punya preferensi, itu adalah hak politik setiap pribadi. Dalam menjalankan tugas, maka semua ketentuan hukum, semua yang terkait dengan pelaksanaan, itu dilaksanakan dengan setara.
Salah satu yang disebut sebagai indikasi upaya untuk menjegal Anda menurut para pendukung Anda ini ya, adalah kasus Formula E yang sedang diproses di KPK. Opini itu bisa banyak ya, Bang Andi. Artinya sebuah peristiwa itu bisa dimaknai atau bisa ditafsirkan berbeda-beda. Sebuah peristiwa yang sama, tafsirnya bisa beda-beda. Jadi ketika KPK melakukan proses penyelidikan atas kegiatan Formula E, maka interpretasi itu ya tiap pihak, tiap orang punya hak untuk menginterpretasikannya. Dan kita lihat saja dalam perjalanan ini sudah hampir 1,5 tahun ya dari proses pembahasan di KPK. Kita menyaksikan bahwa apa yang ditemukan oleh BPK dulu di dalam audit-auditnya, itulah yang menjadi rujukan bagi saya untuk menilai bagaimana kegiatan Formula E. Keyakinan orang-orang yang berseberangan dengan Anda atau yang mengkritisi Anda bahwa memang ada korupsi di Formula E ini. Ketika ada sebuah kegiatan yang menggunakan keuangan negara, maka kegiatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus kemudian dilakukan audit oleh auditor negara. Auditor negara ini yang kemudian nanti akan memeriksa apakah semua kegiatan di sini itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, termasuk di dalamnya bila ada praktek penyimpangan atau tidak. Siapa auditornya? BPK. Kegiatan Formula E itu pembayaran dilakukan 2 kali, Bang. Ini berbeda dengan misalnya kalau kita bangun gedung, ada transaksi ribuan kali. Kalau kegiatan Formula itu hanya 2 kali transaksi di tahun 2019. Sudah diaudit kapan? Tahun 2020 sudah diaudit oleh BPK. 2021 diaudit lagi oleh BPK. 2022 diaudit lagi oleh BPK. Saya rasa nggak banyak tuh, Bang, kegiatan yang sampai diaudit sampai 3 kali direview. Dan dari 3 kali review, 2 kali pembayaran itu tidak ditemukan ada masalah. Jadi dari situ kemudian kita boleh menyimpulkan. Tapi kalau sekedar mengatakan, Bang Andi, belum tentu yang dikatakan itu faktual. Problem yang sering kita alami adalah dikatakan terus-menerus, Bang Andi. Dasinya Bang Andi ini warnanya ungu, Bang. Tapi ada 1.000 orang dengan mikrofon besar bilang warnanya hijau. Terus-menerus dikatakan hijau. Terus Bang Andi panggil ahli warna nih. Tolong ahli warna audit nih dasi saya. Dasi saya warnanya apa? Kita mau percaya yang mana? Yang orang yang ahli warna memberikan audit warnanya ungu, atau 1.000 orang yang punya mikrofon mengatakan warnanya hijau. Itu yang sering kita hadapi. Pak Mahfud, Menko Polhukam, pernah mengatakan dia didatangi oleh pimpinan KPK, dan pimpinan KPK itu mengadu bahwa dia atau lembaganya dalam kesulitan karena setiap kali hendak memanggil Anda untuk diperiksa, kemudian isunya jadi meledak-meletup di masyarakat, kemudian dianggap ini politisasi, sehingga mereka harus mundur. Mereka tidak berani memeriksa Anda karena Anda sudah tanda kutip masuk di dalam ring untuk kontestasi. Jadi ada ketakutan KPK untuk memeriksa Anda, menurut Menko Polhukam. Saya rasa KPK bekerja dengan profesional. KPK bisa memanggil siapa saja di negeri ini. Dan kita sudah saksikan itu. Selama hampir 20 tahun usia KPK, itu siapa saja bisa dipanggil. Jadi saya tidak bisa memvalidasi atau menolak statement itu. Saya sendiri tidak pernah mendengar secara langsung kutipan-kutipan itu. Tapi kita semua mempercayai bahwa KPK bekerja menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang benar, mengikuti aturan hukum yang benar. Artinya bila memiliki dasar untuk melakukan pemanggilan, ya lakukan pemanggilan. Bila tidak ada dasar untuk melakukan pemanggilan, ya tidak bisa melakukan pemanggilan. Jangan sampai tidak ada dasar melakukan pemanggilan, tidak melakukan pemanggilan, lalu ada dongeng yang lain gitu.
Wong ini adalah institusi institusi penegak hukum ya. Anda berapa kali diperiksa KPK? Saya diundang 1 kali. Cuma itu ya. Bagi mereka yang tetap melihat Anda dari perspektif negatif, yang berseberangan, dan mereka yang mengkritisi Anda, lagi-lagi punya teorinya. Mereka mengatakan bahwa kasus Anda, Formula E, di KPK ini mandek, karena di situ masih ada loyalis Novel Baswedan, penyidik KPK yang notabene adalah kerabat Anda. Jadi kelompok loyalis inilah yang menghambat pemeriksaan Anda. Gini, Bang, kalau terkait dengan perlindungan, saya percaya perlindungan terkuat itu bukan dari partai, bukan dari kerabat, bukan dari penguasa, tapi dari ketaatan kepada aturan hukum, ketaatan pada regulasi. Saya pernah ditanya, Bang, Mas, Anda ini pegangannya apa? Saya bilang 2 hal nih. Saya menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menyandar kepada aturan. Udah itu aja. Karena itulah yang melindungi kita. Bukan yang lain. Jadi, kalau kita berada di pemerintahan, maka perlindungan terkuat adalah ketaatan kepada prosedur. Itulah yang membuat kita bisa terselamatkan dari urusan apapun. Kalau ada pertanyaan, Mas Anies, Anda korup. Dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan, ini kembali ke Formula E, karena ini yang paling sering muncul ke permukaan, dan dugaan kuat bahwa Anda terlibat tindak pidana korupsi di situ. Dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan bahwa mereka yang menuduh saya korupsi di Formula E yang harus membuktikan. Kenapa Anda selalu berdalih mereka yang menuduh saya yang harus membuktikan? Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Itu di mana-mana. Karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, 2 alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Kemudian yang satu yang disangka, nah dia nanti akan berikan counter. Jadi ini prinsip sederhana. Kalau ada pertanyaan, Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak. Tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Sekarang katakanlah tidak ada korupsi di Formula E. Anda masih dikejar ini. Orang bilang Anda memboroskan anggaran. Formula E itu dengan biaya yang besar. Saya nggak tahu angka tepatnya karena angka terus berubah-ubah. Ada yang menyebut 2,3 triliun keseluruhan. Dan tidak ada manfaatnya Formula E itu. Indonesia menjadi tuan rumah dari berbagai event internasional. Dan menjadi tuan rumah event internasional itu membawa postur Indonesia di dataran global. Peristiwanya sendiri disaksikan oleh masyarakat global. Penyelenggaraannya membuat penyelenggara kita memiliki pengalaman pengelolaan event global. Nama Jakarta, nama Indonesia muncul dalam event-event global. Nah, selalu dalam event global itu kita harus mengeluarkan biaya dan bisa dibandingkan antara Formula E dengan balapan-balapan yang lain. Silakan disandingkan. Tentu ada biaya masing-masing. Seperti juga penyelenggaraan Asian Games, itu juga ada biayanya. Nah, apa manfaat yang diterima? Manfaat terima itu ada satu yang direct income, revenue. Yang kedua adalah manfaat ekonomi, menggerakkan perekonomian. Nah, kita melihat dari sisi penyelenggaraan, alhamdulillah sudah terlaksana 2 kali nih Formula E ini.
tahun 2022, 2023. Dan kita lihat pemasukan sponsor baik, penonton tinggi, jadi secara direct revenue itu menutup cost. Secara perekonomian, yang event 2023 baru 2 minggu lalu Bang, jadi hitungan ekonominya belum melihat kita. Tapi yang tahun sebelumnya itu sampai 2,4 triliun pergerakan perekonomiannya yang terjadi di Jakarta akibat event itu. Jadi yang terjadi adalah betapa banyak orang datang ke Jakarta dari Indonesia sendiri maupun seluruh dunia, dan mereka datang ikut menyaksikan, mereka tinggal di hotel-hotel di Jakarta, mereka berkuliner di Jakarta, beraktivitas di Jakarta, itu menggerakkan perekonomian di Jakarta. Dan yang meraih manfaat bukan cuma yang level tengah atas, justru sampai ke bawah merasakan. Jadi pergerakan perekonomian itu luar biasa. Dan kalau boleh jujur, ini beyond our expectation. Feasibility studies-nya, pengeluaran kira-kira 450-an, manfaatnya 1,2 triliun. Itu feasibility study dulu. Ternyata yang terjadi justru di atas 2 kali lipat dari itu. Ini adalah satu manfaat ekonomi yang luar biasa, dan reputasi penyelenggaraannya berjalan dengan amat baik. Baik, kalau kita baca di berbagai media, itu kan disebutkan ada keuntungan 5, sekian miliar dari penyelenggaraan. Ini kita bicara nanti ke anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah khusus ibu kota ya, Jakarta. Tapi utangnya masih 150 juta, termasuk utang pada PT Ancol. Kalau sampai dibilang ini rugi, ini sebenarnya proyek rugi sebenarnya bagaimana kalau hitungannya? Gini, kalau sebuah kegiatan pemerintah itu memang memberikan dampak ekonomi, Bang. Jadi kalau kita sekarang nih menyelenggarakan kegiatan Indonesia Fair nih, mengundang orang untuk pawai, untuk bikin warung-warung, lalu kita mengeluarkan uang 2 miliar. Memang nggak pernah balik itu uang 2 miliar ke negara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi transaksi di situ 4, 5, 6, 7, 10, 20 miliar. Disitulah manfaat dari namanya pemerintah itu menggerakkan perekonomian. Salah satu alasan Anda ya dalam menyelenggarakan Formula E itu adalah bagaimana mendorong agar masyarakat mulai menggunakan mobil-mobil listrik. Apa itu betul? Jadi kita memilih ini karena mobil listrik adalah masa depan. Kendaraan listrik itu masa depan. Dan kita perlu menyelenggarakan event yang ramah lingkungan. Memang betul. Bahkan itu kampanyenya. Kami di Jakarta sedang menggalakkan konversi bis umum dari berbasis BBM ke berbasis listrik. Mengkampanyekan lewat bis itu, Bang, itu prosesnya panjang. Tapi ketika mengkampanyekan lewat sebuah balap mobil listrik, cepat sekali langsung. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu alasan utama bahwa yuk kita undang sebuah event global dengan membawa pesan Jakarta peduli dan Jakarta ingin ikut menjadi bagian dari menyelesaikan global climate crisis ini. Kenapa saya tanyakan ini? Karena di luar sana, di masyarakat kemudian muncul pertanyaan. Jadi dibenturkan dengan pernyataan terakhir Anda bahwa subsidi mobil listrik oleh pemerintah saat ini tidak tepat sasaran. Sehingga orang bilang bagaimana mungkin Anies Baswedan dulu sebagai gubernur mendorong agar orang menggunakan mobil listrik, tapi sekarang dia membandingkan mobil listrik, emisi karbon, dan Anda jadi bahan tertawaan karena ada yang bilang mobil listrik nggak mengeluarkan emisi karbon, gitu ya. Jadi cara berpikir Anda ini yang ditangkap dan dibenturkan dengan apa yang Anda lakukan. Jadi sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan dengan mengkritisi bahwa kebijakan pemerintah untuk mensubsidi mobil listrik itu tidak tepat sasaran? Kendaraan listrik adalah masa depan. Dan masa depan ini harus kita percepat karena kita punya masalah lingkungan di Jakarta, di Indonesia, kualitas udara. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak orang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Karena itulah kendaraan umum harus
diperbesar, dan kendaraan umumnya berbasis listrik. Oke. Itulah kita perlu jadikan prioritas dan negara harus memberikan subsidi ke situ. Yang terjadi terkait dengan mobil listrik, kita mendukung program mobil listrik. Bahkan di Jakarta, waktu itu ketika saya bertugas, satu, bea balik nama dihapuskan untuk mobil listrik. Yang kedua, bebas ganjil genap untuk mobil listrik. Ini namanya insentif. Tapi saya tidak menggunakan uang rakyat dari pajak untuk membantu pabrik mobil listrik atau untuk membantu orang calon pembeli mobil listrik. Menurut Anda, calon pembeli ini adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan subsidi, begitu? Kenapa? Mobil listrik ini harganya mahal. Oke. Dan mobil listrik harga mahal ini yang membeli adalah mereka yang sangat mampu. Mereka tidak perlu uang rakyat. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, maka negara ini akan jadi negara Islam dengan sistem pemerintahan khilafah. Baik, mereka yang masih marah, jengkel, kecewa soal penyelenggaraan Formula E, lepas dari Anda sudah menjelaskan tadi, sekarang mencari persoalan lain, yakni penebangan pohon di Monas. 190 pohon hilang gara-gara keinginan Anda untuk menyelenggarakan Formula E di Monas. Orang bilang naif sekali kalau seorang Anies Baswedan tidak tahu bahwa itu cagar budaya. 190 pohon kenapa Anda tebang? Itu dua hal yang berbeda terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Satu adalah uji coba aspal di kawasan salah satu ruas jalan di Monas. Uji coba aspal waktu itu bersamaan dengan proses renovasi Monas yang nggak ada hubungannya. Hanya dikerjakan di minggu-minggu yang bersamaan. Jadi kalau orang lewat, kelihatan ini satu lagi masangin aspal, lagi uji coba. Yang kedua, sedang ada renovasi Monas. Waktu itu kan Formula E rencana akan digunakan di Monas. Nah, kita ingin menjaga supaya batu-batu Monas itu tidak dicabut. Caranya dipasangi karpet, terus di atas karpetnya dipasang aspal. Yang itu dilakukan juga di Paris, di sekitar Menara Eiffel, itu batu-batunya tidak diubah, dipasang karpet di bawahnya, semacam karpet ya, terus pasang aspal. Itu lagi uji coba. Yang tidak ada hubungannya dengan renovasi, hanya dikerjakan di minggu-minggu yang sama. Nah, lalu renovasi. Renovasi Monas ini adalah hasil sayembara, dan sayembara ini merujuk kepada Kepres nomor 25 tahun 95 tentang rancangan Monas yang seharusnya. Yang seharusnya itu merujuk kepada rancangan yang dibuat arsitek Silaban. Dalam rancangan arsitek Silaban itu, Monas itu ada Tugu Monas di tengah, lalu ada 4 jalan yang diagonal, dan 1 di sisi selatan yang kosong. Rancangan aslinya begitu. Dan itu ada di Kepres nomor 25. Jadi arsitek perancang renovasi ini mengembalikan kepada desain awal. Di mana di sisi selatan itu memang kosong. Dan itulah yang dipakai untuk upacara, untuk acara-acara memang di situ. Menghadap ke arah Monas. Karena tempat itu puluhan tahun tidak pernah digunakan, ditanamin pohon-pohon itu semua. Yang kemudian terjadilah ada 190 pohon. Karena selama bertahun-tahun tempat itu nggak pernah desain itu nggak pernah dilaksanakan. Jadi yang kami lakukan adalah memindahkan pohon itu ke tempat yang seharusnya. Ada proses penebangan. Di sisi barat yang sekarang menjadi tempat parkir. Itu seharusnya pohon semua. Justru di tengah itulah yang sisi selatan itu yang kosong. Itu rancangan yang ada di Kepres nomor 25 tahun 95 dan merujuk kepada rancangan arsitek Silaban. Kalau saja tidak ada pembangunan aspal itu barangkali ini juga nggak ada yang nonton sih Bang. Siapa pula yang akan motret-motret kegiatan itu? Ini ada pengaspalan uji coba aspal di saat yang bersamaan ada renovasi Monas. Jadilah sebuah keterkaitan seakan-akan nebang pohon untuk bangun Formula E yang itu nggak ada hubungannya. Hanya terjadinya di periode yang hampir sama.
Jadi bukan maksud Anda menebang pohon itu untuk membangun sebuah sirkuit ya. Tidak. Tapi di luar sana kan yang diketahui masyarakat ya seperti itu. Bahwa Anda menebang pohon untuk membuat sirkuit di Monas. Saya rasa ya mudah-mudahan penjelasan ini menjelaskan Bang. Karena itulah faktanya. Selain Formula E yang dijadikan senjata untuk mendiskualifikasikan Anda. Karena ada yang bilang di ujung ini nanti Anies Baswedan akan ditangkap. Diperiksa KPK langsung ditangkap sehingga tidak bisa ikut kontestasi ini ya. Saya nggak tahu nanti kejadian seperti apa. Tapi ada satu indikasi lain ya. Perpanjangan kepemimpinan KPK dari 4 tahun kemudian menjadi 5 tahun. Ini kata pendukung Anda bagian dari upaya untuk bisa tanda kutip memenjarakan Anda melalui kasus-kasus atau satu kasus di KPK. Anda merasakan atau tidak ini? Saya tidak mau berspekulasi dan belum tentu ada hubungannya. Ya kita lihat aja ke depan. Tapi belakangan saya lihat Anda mulai emosional ya. Menyatakan ada keinginan atau indikasi penjagalan itu. Kemudian Anda beberapa waktu yang lalu menyatakan secara terbuka bahwa ada Menko yang sedang berupaya untuk mengubah konstitusi. Anda nggak menyebutkan Menko siapa, tapi semua orang tahu siapa Menko yang ada sekarang ini. Pertanyaan orang, Anda menuduh siapa ini? Dan apa yang dilakukan oleh Menko itu untuk mengubah konstitusi? Kita semua ya yang diangkat menjadi penyelenggara negara itu disumpah untuk melaksanakan konstitusi. Konstitusi yang ada, laksanakan seluruh peraturan perundangan. Di dalam sebuah demokrasi yang kita sudah melewati reformasi, diberikan kesempatan untuk kegiatan publik, kegiatan politik itu diatur dengan prinsip-prinsip keterbukaan, prinsip-prinsip good governance, prinsip-prinsip menghargai kesetaraan. Dan salah satu amanat reformasi yang paling mendasar dan waktu itu tujuan pertama reformasi adalah periode presiden itu 5 tahun dan bisa dipilih kembali 1 kali, 2 periode. Itu tujuan pertama reformasi. Sesudah itu tujuan tambahan tuh. Tapi tahun 98 itu. Jadi ketika ada seorang penyelenggara negara yang disumpah melaksanakan konstitusi, malah berpikir tentang mengubah masa jabatan presiden, diperpanjang, atau mengubah periode menjadi lebih dari 2 periode, ini implikasinya pada konstitusi. Karena itu semua tidak bisa dikerjakan pakai aturan di bawahnya. Itu adanya ada pada undang-undang. Nah, kita semua harusnya menjaga yang berada di dalam pemerintahan ini bukan perintahkan, kita membawa sumpah itu. Menjaga konstitusi. Bukan malah membahas ide tentang substansi yang harus mengubah konstitusi. Menko Polhukam, Pak Mahfud membantah semua ini. Nggak ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, menunda pemilu, dan seterusnya. Jadi ini dianggap wacana yang nggak bisa dianggap serius. Kenapa Anda menganggapnya serius kan? Oh ya, alhamdulillah kalau itu tidak serius. Saya senang mendengarnya. Kita bersyukur. Iya dong. Kalau Anda sampaikan kan berarti Anda menganggap ini serius, sehingga Anda harus menyatakannya. Kalau Anda menganggap ini tidak serius, kan harusnya Anda tenang-tenang saja. Sesudah saya menyampaikan baru dibilang tidak serius, oh kita senang. Kan bukan dibalik Bang. Bukan dibilang nggak serius baru saya tanggapin. Kalau oleh karena situasi dan kondisi, pemilu ditunda, apa dampaknya bagi bangsa kita ini? Sebenarnya Bang, yang disebut dengan aturan main, itu bukan semata-mata soal aturan mainnya, okay? Tapi tentang kepastian, certainty. Kepastian itu berdampak di aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek budaya. Jadi ketika sebuah negara konsisten melaksanakan kesepakatan dalam bernegara, dia mengirimkan pesan kepada seluruh unsur bangsanya dan kepada seluruh dunia. Ini adalah negara berdasar hukum, negara yang menghargai kesepakatan-kesepakatan,
dan bisa dipegang. Karena dia tidak kemudian bergonta-ganti setiap waktu. Di situ letak certainty. Jadi kalau orang mau, misalnya gini Bang, orang mau investasi ke Indonesia. Oke, saya akan investasi berapa tahun? Mungkin 20 sampai 40 tahun. Dia berpikir bentar. Ini kalau konstitusi aja bisa digonta-ganti, nah saya naruh uang di sini segitu banyaknya hilang nanti tengah jalan. Toto berubah aturan. Kita coba melihat dari perspektif mereka yang tidak menginginkan Anda menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini soal kekhawatiran yang selalu terungkap di permukaan. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, maka negara ini akan jadi negara Islam dengan sistem pemerintahan khilafah. Jadi Anda identik dengan Islam radikal. Menurut pandangan orang-orang yang tidak menginginkan Anda menjadi presiden. Apa jawaban Anda? Nomor 1, saya sudah bertugas di Jakarta 5 tahun, memimpin Jakarta. Kekhawatiran itu diungkapkan kuat ketika Pilkada 2016-2017. Kuat sekali. Dan kemudian saya pada saat itu saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menjawab dugaan, sangkaan, tuduhan dengan perkataan. Tidak bisa. Itu hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan. Semoga Allah mentakdirkan saya untuk bisa menjawab itu dengan kenyataan. Saya butuhnya waktu. Bukan butuh ruang untuk statement. Butuh waktu. Sekarang sudah selesai nih Bang. Apakah ketika bertugas kemarin semua sangkaan seperti itu ditemukan kenyataannya? Kalau tidak, berarti sangkaan itu batal. Dibatalkan oleh apa? Oleh kenyataan. Bukan oleh pernyataan. Bukan saya mengcounter, tapi kenyataan menunjukkan tidak. Jakarta tenang, teduh, damai, rumah bagi semua. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok. Saya tetap mengejar Anda dengan pandangan-pandangan curiga dari orang-orang yang tidak menginginkan Anda menjadi presiden. Ada satu momen di mana mereka bilang sebenarnya Anda ini berbahaya sekali. Karena Anda memecah belah umat. Ini kembali sedikit ke belakang ya. Ketika Anda baru saja dilantik menjadi gubernur, statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi yang selama ini dijajah. Kenapa harus ada keluar statement pribumi? Apa pesan yang sebenarnya ini ingin Anda sampaikan hari itu? Ini adalah salah satu contoh lagi Bang. Bagaimana sebuah kenyataan digaungkan dengan pesan yang beda. Saya boleh baca lengkapnya ya Bang ya, itu apa statement itu. Sebentar, saya baca Bang ya, dua bagiannya. Pertama, di ibu kota harus hadir keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Jadi saya udah bicara keadilan sosial ini dulu, bukan sekarang nih. Dan Jakarta satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata di Jakarta selama ratusan tahun. Ini pada masa penjajahan nih. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh, tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu depan mata. Kolonial Belanda itu ada depan mata. Dirasakan sehari-hari. Ini kita rasakan nih dalam era penjajahan dulu itu. Jadi saya lagi bicara masa lalu nih Bang. Bukan bicara sekarang. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Kemudian, karena itu, bila kita sudah merdeka nih, maka janji-janji kemerdekaan itu harus kita lunasi. Dulu, ini saya katakan kalimatnya, dulu kita semua pribumi ditindas, dikalahkan. Dulu. Kini kita sudah merdeka. Sudah saatnya kita semua menjadi tuan di negeri sendiri. Dan saya sampaikan, kita semua pribumi dulu. Jadi saya sedang bercerita tentang peristiwa prakemerdekaan.
Yang pada waktu itu memang ada stratifikasi. Tidak sama sekali, tidak bicara tentang kemenangan, pribumi, sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata, Anda mengambil spesifik statement itu dengan merefleksikan apa yang terjadi di zaman penjajahan, itu menjadi ada konteksnya ketika yang Anda hadapi dalam kompetisi adalah Pak Ahok yang keturunan Tionghoa. Sehingga orang tidak bisa lagi melihat apa yang Anda sampaikan sebagaimana yang Anda maksudkan. Ini adalah simbol-simbol pernyataan Anda bahwa Tionghoa adalah penjajah, sekarang pribumi yang mengambil alih kota Jakarta. Itu kan bisa diartikan seperti itu pesannya. Boleh jika sesudah itu saya tidak bertugas. Oke? Sesudah itu saya bertugas. Sesudah saya bertugas di Jakarta, apakah dalam bertugas diskriminatif? Apakah dalam bertugas menunjukkan sikap membeda-bedakan? Kalau sangkaan itu benar, maka selama saya bertugas ada diskriminasi, ada pembedaan. Nyatanya tidak. Justru merangkul semua. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan, Bang. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya yang disebut sebagai polarisasi, bahkan sampai retak, robek kalau tenun kebangsaan, itu tegang sudah mulai 2012. Di 2015 mulai makin kuat. Saya belum jadi calon gubernur, Bang. Itu sudah rame. Saya masih tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apa yang Anda sampaikan ini? Poinnya adalah polarisasi sudah, bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur. Bahkan narasi baik yang pro Pak Basuki maupun yang anti Pak Basuki itu sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur. Sudah ada di situ. Keramaian itu tinggal dilihat aja di catatan sosial media, di catatan media-media. Kampanye misalnya, lebih baik Muslim tidak korup daripada pemimpin tidak non Muslim tapi tidak korup daripada Muslim tapi korup misalnya. Terus yang satu bilang harus pemimpin harus beragama Islam. Itu kan tema-tema yang sudah ada sebelum saya calon gubernur, Bang. Jadi saya merasa ketika saya mendapatkan panggilan tugas calon gubernur, justru saya ingin mengembalikan yang robek ini. Karena sudah terjadi sebelum saya jadi calon gubernur. Boleh dicek di semua data. Saya menjadi calon gubernur bulan September tahun 2016. Keramaian ini sudah terjadi bertahun sebelumnya. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-Muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Pertama soal sebagai sebutan istilah sebagai dosa, dianggap, saya rasa bukan sebagai dosa. Itu mereka mencoba melabelkan itu. Kenyataannya, Bang, ketika muncul isu
ada pelarangan menyolatkan jenazah. Saya datang ke tempat itu. Saya mengecek ke tempat itu. Saya menulis surat kepada semua bahwa tidak boleh ada pernyataan dan tidak boleh ada kegiatan pelarangan sholat. Kita semua punya Ada kewajiban. saksi, ada bukti? Oh, ada suratnya. Ada suratnya. Suratnya beredar. Saya kirimkan suratnya. Jadi, inilah situasi, Bang, yang dihadapi di dalam masa kampanye. Kita kemudian lihat recovery-nya harus serius, dan itu yang kita kerjakan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda. Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Dan kemudian di media sosial rekam jejak Anda yang ditampilkan itu yang buruk-buruk. Saya mulai dari sumur resapan. Dulu Anda bilang bahwa ini akan merupakan solusi untuk mengurangi banjir di Jakarta. Tapi kemudian yang muncul ke permukaan kan sumur-sumur resapan yang hancur lebur, berantakan, dan merusak jalanan. Dan itu menjadi bahan tertawaan. Bagaimana Anda menjelaskan soal sumur resapan yang Anda anggap sebagai solusi mengatasi banjir Jakarta ini? Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan, dan konsep Sponge City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Jadi, kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang akan diteruskan. Kenapa sumur resapan ini merupakan solusi? Bahkan saya dengar di IKN ini akan digunakan juga konsep sumur resapan ini. Jadi Jakarta itu adalah kota yang penuh dengan cekungan-cekungan, Bang. Karena itu kita punya banyak tempat yang dulunya rawa. Rawa Bebek, Rawa Belong, Rawa Mangun. Itu semuanya adalah rawa-rawa, tempat yang rendah. Saya beri ilustrasi aja. Di ITC Fatmawati dengan Jalan Fatmawati itu turun ke bawah jalan raya, itu turun ke bawah bisa sampai 1,5 meter jalannya. Nah, ketika terjadi hujan, tempat-tempat yang cekung ini selama ini pakainya parit pengantar air. Jadi antarkan airnya dipompa. Yang terjadi adalah genangannya lama sekali, baru dia turun. Kenapa? Karena harus ditarik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, di tempat-tempat seperti itu dibangunlah sumur resapan sehingga dia turun. Dan terbukti itu mempercepat surutnya air pada saat hujan deras di tempat yang rendah. Di tempat-tempat itu sudah dibangun. Ada dibangun 27.000 waktu itu yang pertama kali. 27.000 lubang dibangun sumur resapan. Di tempat-tempat itu terbukti air menjadi surut cepat. Bisa ditanyakan kepada warga di sana. Oke, itu satu. Berarti ada solusinya. Yang kedua, apakah sempurna? Tidak, Bang. Apa tidak sempurna? Sebagian pelaksanaan kontraktor itu ada yang dikerjakan dengan rapi, ada yang tidak rapi. Ini kelihatan di lapangan nih. Ya, kita bangun 27.000, ya kalau ketemu ada 50 yang bermasalah sangat mungkin. Nah, 50 inilah yang difoto, 50 inilah yang kira-kira ya, yang digandakan dan diramaikan. Tapi program secara umumnya itu berhasil. Ini bukan kata saya, kata warga juga yang di situ. Oke, kita sepakat naturalisasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk naturalisasi? Mana buktinya? Dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok, ya. Waduk Pluit misalnya. Ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus. Kemudian juga ada Kalijodo. Dulu tempat mesum, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya sama Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan, dan itu kembali jadi tempat mesum, tempat kotor, kumuh, dan seterusnya. Cerita-cerita ini beredar di masyarakat. Jadi Anda ini sebenarnya merusak apa yang sudah dibangun, dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya, baik Pak Jokowi maupun Pak Ahok. Sedimentasi terjadi pada semua waduk. Nomor satu, terjadi semua waduk. Dan kemudian kita melakukan pengerukan juga di berbagai waduk, kita melakukan pengerukan. Terus-menerus. Jakarta ini lebih dari 110 waduk. Jadi saya minta kepada semua, yuk kita lakukan pendalaman pada semua waduk. Bukan hanya satu. Kemudian taman, sama.
taman itu justru kita perbanyak. Kita perbanyak, Bang. Sekarang ini, dimanapun kita berdiri, dalam jarak 900 meter ketemu taman. Karena waktu itu saya bilang kita harus buat taman berkeadilan. Jangan buat satu taman dibesarkan sehebat-hebatnya, seakan-akan Jakarta itu hanya tertangani oleh satu taman. Nggak bisa. Bang, saya bertugas Jakarta 5 tahun. Kalau orang bertugas sebentar, cukup diambil satu, gaungkan sebesar-besarnya, seakan-akan semua taman sudah dibangun. Nggak bisa. Memang kalau bangun satu tempat, lalu seluruh Jakarta dapat memanfaatkan tempat itu, terlalu penuh untuk seluruh Jakarta. Kami bangun lebih dari 420 taman dalam 5 tahun ini. Supaya apa? Di mana saja orang bisa merasakan taman. Dan itu ruang ketiga yang kita pakai. Jadi malah yang kita lakukan itu menambah, merenovasi, bahkan mengubah konsep taman. Kalau contohnya Kalijodo, karena ini yang muncul ke permukaan. Kalijodo katanya hancur nih. Tidak ada yang hancur. Dan itu tinggal dicek aja di lapangan, Bang. Kalau itu nggak usah cek ke saya. Videonya banyak sekali yang beredar. Dicek aja kenyataannya. Kenyataannya, Bang, semua taman itu dirawat. Semua dirawat. Bagaimana ada 420-an taman lebih sekarang ini yang memfasilitasi seluruh warga. Bahkan konsepnya diganti dari garden jadi park. Yang itu kemudian membuat orang bisa bermain di situ. Dulu tuh gini, Bang. Dulu tuh di kota kita ini konsepnya itu garden. Kalau bahasa Inggris ada garden, ada park. Tapi bahasa Indonesia sama-sama taman. Garden itu untuk ditonton. Kalau park itu untuk bermain. Jadi bayangkan seperti Monas yang lahannya sebesar itu. Dikelola sebagai garden. Cirinya apa? Ada tulisan, dilarang menginjak rumput. Oke? Ini warga dari mana-mana yang rumahnya kampung padat, kumuh, pengen ruang terbuka, datangnya kemana? Ke park. Seluruh dunia begitu. Yang namanya kota itu ada park, namanya city park. Rumputnya ya boleh buat main anak-anak. Karena konsepnya park. Kalau park itu tempat bermain. Kalau garden itu tempat ditonton tanamannya. Lalu kita, teman-teman kita bangun sebagai tempat untuk ditonton. Lalu di mana bermainnya anak-anak? Mas Anies, masih mengenai dosa Anda sebagai gubernur DKI Jakarta. Naturalisasi dan normalisasi. Ini nggak selesai-selesai. Anda menolak normalisasi dan mengatakan alternatif yang benar adalah naturalisasi. Pertama, orang-orang menertawakan karena apa bedanya? Anda menjelaskan, saya pernah lihat bahwa contohnya adalah Singapura, tapi masyarakat tidak bisa memahami apa yang Anda jelaskan. Tapi yang menarik lagi, orang bertanya, oke, kita sepakat naturalisasi, tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk naturalisasi? Mana buktinya? Kami melihat begini, bahwa di perjalanan bangsa kita ini ke depan, kita harus makin ramah lingkungan. Itu tidak ada pilihan. Oke. Kita harus bergerak ke arah sana. Sebisa mungkin, semua pendekatan kita dari mulai transportasi sampai urusan sungai, itu mengandalkan kepada pendekatan yang ramah lingkungan. Itu prinsip yang kita pegang. Bukan hanya urusan sungai, semuanya. Nah, ketika sampai pada sungai, ada pendekatan yang sudah lama digunakan, betonisasi. Dibuatkan beton kanan kiri. Kanal, itu juga di Eropa dilakukan, 60-an, 70-an, 80-an. Kanal-kanal itu bentuknya beton. Nah, saya sampaikan ke depan, kita tidak bisa terus hanya begini. Justru kita harus mendekatin sebuah pendekatan yang lebih alami. Nah, di dalam konteks Jakarta, ada tempat-tempat yang memang tidak bisa digunakan selain beton. Tempat yang kanan kirinya sudah padat penduduk, tempat yang sudah ketat, ya memang harus menggunakan beton. Ya nggak apa-apa itu dilakukan. Tapi tempat yang di situ justru lahannya masih memungkinkan untuk dijaga ekosistem sungainya, dijaga, jangan dijadikan beton. Saya beri contoh, Sungai Ciliwung misalnya. Sungai Ciliwung yang sudah di kawasan perkotaan sudah ketat, ya mau tidak mau harus pakai beton di situ. Tapi kawasan yang masih hijau, perhatikan Bang, seperti Condet, dari mulai Kalibata sampai Simatupang, itu kawasan yang masih hijau semua, kawasan yang masih alamiah. Ini harus dijaga sebagai kawasan yang natural. Jadi visinya itu bagaimana kota ini
menjadi kota yang layak hidup bagi seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia, termasuk ikannya, termasuk makhluk-makhluk yang hidup di dalam ekosistem sungai. Itulah yang disebut sebagai konsep naturalisasi. Dengan pemikiran seperti ini, orang kemudian melihat Anda nggak melakukan apa-apa. Anda mendiamkan aja semua itu. Enggak juga kalau itu. Apa yang Anda lakukan untuk naturalisasi? Jadi, misalnya sebagai contoh ya, program-program yang sudah berjalan dari sebelum saya nih. Contoh, Sodetan Ciliwung tuh yang sering jadi ramai. Yang Anda tolak itu. Sodetan Ciliwung. Tidak, itu malah kita yang melaksanakan. Sekarang dilaksanakan, katanya Anda abaikan, Anda tidak laksanakan, sehingga semua mandek di zaman Anda. Dan Anda, tanda kutip, dipermalukan, tanda kutip ya. Dengan semua apa yang Anda tidak kerjakan, sekarang dikerjakan. Normalisasi Sodetan Ciliwung. Jadi Anda dianggap menghambat upaya untuk mengurangi banjir di Jakarta. Jadi Sodetan Ciliwung itu mandek bertahun-tahun. Ketika saya mulai bertugas di 2017, proyek itu nggak ada statusnya. Berhenti. Kemudian saya datang ke kampung Bidara Cina. Pada waktu itu semua bilang jangan Pak, datang ke sana warga itu marah sama Pemprov. Enggak, saya mau datang ketemu. Saya datang jam 10 malam Bang. Hanya berdua, saya dengan satu orang staf. Ketemu dengan seluruh warga di sana. Wih, marah semua warga itu pada pemerintah. A, B, C, D, F, G. Saya bilang saya mau bicara di sini, mau bicara solusi. Percaya, kita mau bicara satu-satu. Sampai akhirnya proses pengukuran tanah bisa dilakukan. Sampai akhirnya proses pembebasan lahan bisa dilakukan. Itu terjadi Bang, ketika saya bertugas. Dan saya bicara dengan warga. Saya mendatangi warga. Sebelumnya, kalau lurah datang sama datang disambut pakai parang Bang. Boleh dicek itu. Dan ketika saya datang, mereka nggak sambut dengan parang. Mereka terima gubernur mau datang. Ketemu. Saya nggak bawa aparat sama sekali, cuma berdua. Proses itu kemudian berjalan. Dari situlah kemudian mulai pembangunan itu bisa dilaksanakan. Bahkan ada gugatan-gugatan di pengadilan yang kemudian saya sampaikan kita nggak usah banding. Itu bukan hanya kasus di sini Bang, beberapa kasus lain nggak usah banding. Supaya proyek-proyek kita bisa jalan. Nah, ketika saya selesai bertugas di bulan Oktober 2022, Sodetan Ciliwung sudah selesai 50%. Itu fakta Bang. Gak mungkin bisa Sodetan Ciliwung selesai 50% kalau gak ada pembebasan lahan. Gak ada proses bicara dengan warga. Tidak ada proses pengukuran. Nah itu semua dikerjakan. Nah ini kan jenis pekerjaan sunyi Bang. Pekerjaan yang ramai itu kan peresmian Bang. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat. Itu dikerjakan. Gak bisa kemudian mendadak. Setelah saya selesai dalam 2 bulan jadi. Ini simsalabim. Itu Bandung Bondowoso yang bisa begitu. Langsung aja kalau gitu saya tanya. Kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dosa Anda yang lain sebenarnya masih banyak nih deretan ya. Yang disampaikan atau yang sering dijadikan perbincangan. Termasuk ketika Anda kampanye, Anda menolak reklamasi. Anda mengatakan kebijakan yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya Pak Ahok untuk mengizinkan reklamasi itu akan merugikan nelayan, merugikan rakyat, menguntungkan pengusaha. Kemudian setelah Anda dilantik, Anda menyegel beberapa bangunan yang sudah ada di atasnya, ya. Tapi sekarang Anda kasih izin tuh. Orang kemudian bercuriga, jangan-jangan Pak Gubernur ini udah dapat sesuatu nih dari pengusaha-pengusaha yang punya kepentingan di proyek reklamasi ini. Jadi ada rencana membangun 13 pantai baru di Jakarta. Waktu itu. Dan kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah teluk. Muaranya 13 sungai. Kalau sungai itu membawa air sampai ke muara, ketemu dengan pantai, dan garis pantainya diperpanjang 3 km lagi, maka terjadi backwater, airnya balik. Jakarta akan terendam air. Karena air yang seharusnya sudah sampai ke laut, justru ketemu dengan daratan tambahan yang bisa sampai 3 km panjangnya.
Itu harus dipompa raksasa Bang untuk melakukan itu semua. Apa efeknya pada Jakarta? Wih dahsyat. Jakarta itu harusnya kalau mau nambah kebutuhan lahan untuk tinggal high rise, bukan nambah laut di Uruk. Kenapa? Karena ini muara sungai. Jadi bukan anti reklamasi titik, bukan. Reklamasi itu netral. Di mana dia bermasalah, di mana dia tidak bermasalah. Di sebuah teluk, tempat muara sungai-sungai, di situ ditambah, ya bermasalah untuk warga Jakarta. Jadi setelah Anda menyegel, kemudian Anda Satu sedikit nih. Ya. Nah, jadi saya hentikan. Ada yang sudah jadi, Bang. Ada 1,5 pulau atau 1,5 pantai. Sebenarnya namanya itu pantai, bukan pulau ini. Di Jakarta tuh banyak pantai-pantai hasil reklamasi. Ada pantai Ancol, ada pantai Mutiara. Itu semua namanya pantai. Itu hasil reklamasi semua. Nah, ada yang sudah jadi. Satu udah full selesai, ada yang baru separuh. Yang separuh tidak bisa diteruskan, diberhentikan. Janji kami menghentikan reklamasi, bukan membongkar yang ada, Bang. Karena membongkar lebih merusak lagi nanti. Jadi hentikan. Yang sudah terjadi selesai di situ, tidak bisa ditambah. Jadi yang sudah terjadi baru separuh, mau seperti apapun nggak bisa dikerjakan. Apakah tekor? Ya pasti tekor. Mereka merencanakan sebesar itu, sekarang kami ada segini kok. Kemudian ada yang baru membangun, baru sekian persen belum jadi, itu juga tidak bisa dilanjutkan. Jadi dihentikan dan terlaksana janji itu. Jadi Anda mengizinkan setelah ada Saya tidak pernah koreksi. mengizinkan reklamasi, Bang. Oke? Tidak pernah mengizinkan, jangan keliru, tidak pernah ada izin reklamasi. Reklamasi dihentikan, titik. Oke? Sekarang lahan yang ada itu diubah. Yang semula dikuasai oleh swasta, sekarang menjadi lahan milik kita. Lahan itu menjadi kawasan Kita terbuka. itu? Negara. DKI. Dulu kawasan itu kawasan tertutup. Yang bisa yang tertutup memang milik mereka. Sekarang terbuka, siapa saja boleh masuk ke situ. Dan semua orang yang memang sudah memiliki lahan itu, beli transaksi, dihormati. Jadi mereka juga itu merasa negara fair kok. Anda boleh tanya kepada mereka, kami tidak suka dengan kebijakan Pak Gubernur menghentikan, karena kemudian rencana kami tidak terlaksana. Tapi Gubernur menghormati perjanjian dengan Gubernur sebelumnya. Ada perjanjian antara perusahaan yang membangun ini dengan Gubernur sebelumnya. Perjanjian itu sudah terjadi, inilah kepastian hukum. Jadi Anda hormati itu. Bayangkan kalau kemudian, makanya ini saya buat contoh nih Bang untuk berikut-berikutnya. Perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat itu harus dihormati. Kalau tidak, nggak ada kepastian hukum. Tidak ada lagi orang mau berjanji dengan negara nanti. Kenapa? Karena nanti kalau ganti gubernur, perjanjiannya nggak dihormati. Hormati perjanjian itu, tapi ikut seluruh aturan. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota. Karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu atau bahkan sama sekali tidak setuju. Ketakutan ini mendasar atau tidak? Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya. Bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Gitu kira-kira. Lalu terkait dengan ini, kadang-kadang saya ini bertanya, Bang Andi, kenapa ya selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Kok tidak tanya apakah bansos diteruskan apa tidak? Kok tidak tanya apakah program subsidi untuk petani diteruskan apa tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana? Sesuatu yang baik itu kan tidak perlu kekuatan politik, ya semuanya pasti akan jalan, Bang. Jadi kalau itu dipertanyakan, Anda menganggap bahwa proyek IKN ini... Maksud saya pertanyaannya saja. Tidak. Barangkali alam bawah sadar jurnalis
Itu merasa ini kelihatannya perlu otot politik Pak untuk terlaksana gitu. Bukan jurnalis, statement itu datang dari politisi, datang dari pemerintah yang ada sekarang, datang dari Pak Jokowi. Jurnalis hanya menjadi medium. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini datang dari Pak Jokowi. Sebuah program kalau itu baik ya Bang, ya otomatis akan jalan dengan sendirinya lah. Siapa yang mau menghentikan program baik Bang? Tanya aja ranah rakyat yang protes. Semua program yang baik itu kok dihentikan rakyat yang protes Bang. Baik, langsung aja kalau gitu saya tanya. Kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang. Sudah diputuskan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Nah, saya di dalam nanti mengalokasikan anggaran, kalau misalnya petugas nih, pemerintah siapapun mengalokasikan anggaran dan lain-lain, itu harus mengambil keputusan-keputusan, bukan? Nah, saya sering sampaikan, kalau saya mengambil keputusan, ada 4 dasar yang dipakai. 1, prinsip kesetaraan keadilan. Ini nomor 1. 2, kepentingan umum. 3, common sense, ilmu, data. 4, undang-undang, regulasi. 4 itu. Jadi, dalam banyak kebijakan-kebijakan apapun, bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat, itu kira-kira harus memenuhi 4 kriteria ini. Itu yang dilakukan. Jadi, saya sampaikan bahwa program-program, kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan manfaat publik, sejalan dengan data, fakta, kemudian ilmu pengetahuan sesuai regulasi harus jalan dong. Gitu kira-kira. Baik, kenapa ini menjadi isu yang muncul ke permukaan lagi? Karena Anda memberikan sinyal ya yang cukup kuat bahwa belum tentu apa yang dilakukan atau yang dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang ini akan Anda lanjutkan. Ambil contoh, Anda mengatakan bahwa ini kan program 5 tahun. Selesai, kita harus berhenti menengok ke belakang untuk melihat apakah arahnya sudah benar. Ini kan sebenarnya nakut-nakutin, belum tentu loh saya jalankan kalau arahnya tidak benar. Pak Jokowi kemudian membalas pantun Anda ini dengan bilang, kita jangan seperti pompa bensin dong, mulai lagi dari nol. Ya harus dilanjutkan. Kemudian ada bilang, kalau sudah SD, SMP, SMA ya harusnya kuliah, tidak lagi mundur jadi SD atau SMP lagi. Karena itu yang terjadi. Siapapun pemimpin baru, dia mau menunjukkan legasinya, dia batalkan yang ini, dia bangun yang itu. Sinyal itu yang membuat orang khawatir ini kalau Anies Baswedan jadi presiden, semua jadi berantakan karena Anda adalah antitesis dari Pak Jokowi. Begini, menjawab tentang besok, Bang. Ya, tentang besok. Itu tidak bisa pakai data, Bang. Karena belum kejadian, Bang. Saya mau jawab pakai kemarin aja, Bang. Yang sudah terjadi di Jakarta. Oke? Apa yang sudah, misalnya Sodetan Ciliwung, kita teruskan kok. Kita lakukan. Taman, kita banyakin tamannya. Bahkan, kalau boleh lihat nih Bang, Pak Jokowi itu sangat memperhatikan kampung-kampung rakyat kecil. Beliau 2 tahun di Jakarta. Sesudah itu ada penggantinya Pak Basuki. Sesudah Pak Basuki ada penggantinya Pak Jarod sebentar, lalu saya. Boleh dibandingkan coba. Perhatian pada rakyat kecil kampung-kampung. Antara apa yang diarahkan Pak Jokowi dengan kemudian eranya Pak Basuki, dengan eranya Anies, coba dilihat. Kami lindungi, kami tata kampung-kampung itu. Tidak ada lagi rasa takut di kampung-kampung itu. Justru yang ada penataan kampung-kampung. Jadi kalau mau menanyakan apakah mau melanjutkan atau tidak, bukan hanya tanya besok itu yang menjawab nggak bisa kasih bukti, yang menentang juga nggak bisa kasih bukti, sama-sama belum kejadian, masa depan kok. Makanya saya katakan the best predictor for the future is your past. Bila Allah takdirkan untuk menjadi amanat di sini, maka akan ada keberlanjutan, akan ada peningkatan. Tentu itu adalah nature-nya, Bang. Tidak mungkin kemudian segalanya serba berhenti, segalanya. Kalau menakut-nakuti agak sedikit
rasional gitu. Tapi kalau ini tuh agak kelewatan. Dan saya mau katakan, gini dah, lihat kemarin ketika di Jakarta. Faktanya bukan hanya visinya itu sama. Kenyataannya kita lakukan eksekusi tuntas 5 tahun. Jadi Anda hendak mengatakan bahwa Anda bukan antitesis Pak Jokowi? Saya ketika mengambil keputusan terkait dengan kepentingan publik itu menggunakan kriteria. Jadi tadi. Iya, sehingga orang bisa memprediksi apa kebijakan yang dibuat. Jadi kalau antitesis itu kan begini, kalau saya antitesis Bang Andi, maka Bang Andi A saya mau B, Bang Andi C saya mau D. Itu yang dibaca oleh masyarakat. Tidak, saya menggunakan kriteria ini karena itu saya bekerja begitu. Dan itu juga yang saya lakukan kemarin di Jakarta. Gitu bukan kira-kira. karena pokoknya Anda hendak berbeda, hendak merusak reputasi pejabat sebelumnya, bukan Bang, itu ya? Kita menghormati, kita menghargai, dan semua orang-orang yang sudah bekerja itu harus diberikan tempat diapresiasi. Ini membuat Pak Jokowi tersinggung karena Anda menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima, Anda yang... Orang memang melihat Anda dan memberikan stempel antitesis tadi berkaitan dengan pembicaraan di masyarakat. Bagaimana hubungan Anda dan Pak Jokowi ini kurang baik. Malah ada yang bilang buruk sekali. Dan itu kembali dikaitkan ketika Anda dicopot, tanda kutip, dicopot sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga orang selalu mengatakan bahwa Anda kecewa, Anda marah, bahkan Anda ya bisa dibilang benci sama Pak Jokowi. Ini kemudian berkembang sampai hari ini. Saya mau tahu dulu, bagaimana perasaan Anda pada Pak Jokowi sebenarnya? Saya hormat, saya menghargai, dan saya bersyukur dicukupkan tugas di Kemdikbud. Karena kemudian hikmahnya saya mendapatkan pengalaman yang lebih kaya sebagai penyelenggara negara di Jakarta, gubernur. Saya juga tidak pernah tahu bahwa kemudian saya dapat amanat sebagai gubernur. Tapi pada waktu itu ada 7 orang, Bang, yang pada reshuffle itu. Jadi harus diingat-ingat, Bang, ini bukan 1 nih, Bang. Bukan ada 7. Menteri Pendidikan aja ya? Ya, ada 7. Yang tidak diajak bergabung kembali ke dalam kabinet yang... Ya. Nah, 7 ini, cuman orang kadang-kadang ingatnya cuma 1, padahal enggak, ini ada 7 nih gitu. Ada Pak Jonan, ada Pak Sudirman Said, ada Pak Ferry Mursidan, ada Pak Saleh Husin, ada Pak Yudi Krisnandi, ada siapa lagi, saya lupa nama-namanya. 7. Pak Marwan. Jadi ini keputusan politik yang harus dihormati, dan saya tidak pernah tanya juga. Tidak pernah dijelaskan oleh Presiden atau oleh Istana apa alasan kenapa Anda tidak diajak lagi? Kenapa? Karena seketika Presiden memutuskan, pasti beliau memiliki pertimbangan yang lengkap tentang bagaimana beliau harus menjaga apakah keseimbangan, apakah arah, dan lain-lain. Dan buat saya itu adalah hak beliau, kita hormati. Jadi Anda tidak marah ketika Anda dicopot sebagai Menteri marah. Pendidikan? Dan kita terus bekerja bersama, Bang. Ketika saya kemudian bertugas di Jakarta, bisa dibilang kapan saja saya minta waktu untuk audiensi, beliau selalu berikan. Dan banyak urusan di Jakarta itu yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat. Kapan saya perlu, saya selalu kontak, lapor, diberikan waktunya. Tapi pencopotan Anda ini kan diikuti isu tidak sedap ya, bahwa ada temuan pembayaran tunjangan profesi guru yang kelebihan bayar. Ini istilah yang sering dipakai ke Anda juga, kelebihan bayar. 23,3 triliun kalau tidak salah angkanya ya. Kemudian yang menuduh Anda ini korupsi. Jadi Anda korupsi 2,3 triliun itu yang membuat Anda dicopot. Justru itu adalah surat dari kami kepada Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ada begitu banyak uang ditransfer kepada guru yang gurunya nggak ada. Itu justru laporan dari kami dan ada suratnya. Jadi bukan dibalik nih.
Jadi, dan itu bukan dari Kemdikbud, itu dari Kementerian Keuangan yang ditransfer langsung ke daerah kepada guru yang kita lihat ini bermasalah, malah kita laporkan. Jadi, Bang, alasan sebenarnya hanya Bapak Presiden yang tahu. Dan Bapak Presiden memang memiliki hak untuk mengganti siapa saja. Dan saya pun tidak pernah membayangkan bahwa namanya sebuah jabatan itu akan menempel terus-menerus, tidak mungkin lah. Ada waktunya itu akan selesai. Dan ketika pada waktu itu saya dicukupkan pada saat reshuffle, saya itu merasa Tuhan memberikan hikmah yang kita tidak tahu. Cuman hikmah itu tidak pernah datang kemarin, hikmah itu selalu datangnya besok. Jadi pada saat kejadian kita tunggu aja hikmahnya apa. Tidak mungkin ada sebuah peristiwa tidak memberi hikmah. Dan ternyata saya menemukan hikmahnya kemudian. Jadi saya malah bersyukur sekali. Kalau sekarang saya menengok ke belakang, saya bersyukur saya mendapatkan nama di Jakarta. Kekayaan pengalaman yang luar biasa, Bang. Dari mulai kalau mengurus manusia, dari mulai ke dalam anak dalam kandungan, sampai mengurus makam. Itu yang diurusin kami di Jakarta. Kemudian saya bertugas di Jakarta di saat Jakarta diterpa dengan pandemi. Sebuah pengalaman kepemimpinan dalam sebuah krisis yang dahsyat. Tuhan mentakdirkan saya berada di dalam sebuah tanggung jawab mengelola sebuah kota, salah satu terbesar di dunia yang menghadapi pandemi yang luar biasa. Saya merasa mendapatkan sebuah karunia pengalaman yang dahsyat yang saya tidak dapatkan itu kalau saya masih bertugas di kementerian. Baik. Jadi saya malah kalau boleh, Bang, saya berterima kasih dan bersyukur. Itu tangan Tuhan yang membuat saya jadi punya kekayaan pengalaman yang Masya Allah saya syukuri. Jadi tidak sekarang ada kemarahan ya dalam sama sekali pencopotan. tidak ada. Tapi alasannya belum jelas. Nah, ada yang kemudian mengaitkan. Ini secara logika mungkin sulit diterima, tapi ada orang yang percaya bahwa dosa Anda sehingga Anda dicopot, walaupun Anda sebutkan bukan saya sendiri loh ya. Ada 7 lainnya, kenapa saya terus yang dipermasalahkan? Karena Anda sekarang muncul ke permukaan ya. Ada satu peristiwa. Nah, kebetulan saya lihat di sini ada lukisan Pangeran Diponegoro. Iya. Saya nggak tahu ini dipasang sebelum acara ini atau ini sudah selalu ada. Di sini ada. Oh, selalu di ini. sini. Jadi Ini hasil karya pelukis Rosid. Udah ada di sini kira-kira 10 tahun sekarang. Bukan simbol sesuatu yang Anda ingin sampaikan melalui acara ini ya, bukan ya? Bukan. Karena ini ada ceritanya kenapa di sini. Oke, tapi saya mau cerita versi saya dulu ya. Oke, boleh. Satu hari pemerintah Belanda menghubungi Indonesia, kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka. Ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda, dibawa ke Belanda ketika penangkapan Pangeran Diponegoro dan ingin dikembalikan. Pada saat itu, dikembalikan itu seharusnya Pak Jokowi yang menerima. Tapi hari itu Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena ada kepercayaan, terutama mungkin di masyarakat Jawa, bahwa tongkat komando yang pusaka itu siapapun yang menerima pertama kali dan memegangnya, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bisa relatif. Nah, ini membuat Pak Jokowi tersinggung. Karena Anda menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima, Anda yang memegang pertama kali. Ini, Ada begitu ya? Ini ada alasan yang membuat kata orang Anda diberhentikan. Saya cerita sedikit. Saya baru bertugas di Kemdikbud. Menteri dari kedutaan Belanda datang dan menyampaikan bahwa cakra Pangeran Diponegoro akan dikembalikan. Top secret. Tidak bisa diketahui siapapun kapan waktunya dan lain-lain, semuanya dijaga confidentiality-nya. Karena nilai dari barang ini itu priceless istilah mereka. Tak ternilai harganya. Dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini. Jadi mereka menempatkan ini sebagai sebuah operasi khusus. Nah, kemudian saya laporkan ini bahwa ini akan ada pemberian kepada Presiden. Bahwa akan ada pengembalian. Dan kemudian diatur sebuah acara di Galeri Nasional bersamaan dengan kalau tidak salah pameran
Raden Saleh kalau tidak salah, atau Raden Diponegoro, saya lupa. Raden Saleh atau Diponegoro, waktu itu pamerannya. Jadi covernya itu supaya ada event. Kemudian cakra tadi dibawa, kita tidak tahu. Pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa, tidak ada yang tahu. Nanti di Galeri Nasional. Nah, itu kemudian Presiden memang semula dijadwalkan hadir di acara di Galeri Nasional itu. Kemudian sehari 2 hari sebelumnya Presiden ternyata ada acara ke Filipina, sehingga kegiatan yang semula harusnya dihadiri oleh Presiden menjadi diwakilkan kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili Presiden menerima cakra. Artinya seizin Presiden. Ya. Jadi Anda tidak menelikung Presiden. Enggak, karena itu saya mewakili di situ. Mewakili, ini adalah sebuah, dan itu biasa, Bang Andi. Ketika Presiden tidak hadir, ya otomatis menteri yang relevan hadir di situ. Pemerintahan, aturan main pemilu tidak digonta-ganti, memberikan kepastian itu. Apa yang terjadi? Kita akan merasakan bahwa Republik. Ada hal lain yang juga menjadi dugaan kuat. Kenapa Anda, kalimat dicopot memang tidak tepat, tapi itulah yang dipakai orang-orang ya selama ini. 3 hari sebelum Anda diberhentikan, Anda menggagas mengantar anak hari pertama sekolah. Jadi seluruh keluarga itu hari itu bergerak untuk mengantarkan anak ke sekolah. Nah, Anda dianggap sekali lagi mencuri panggung. Karena peristiwa itu di Istana Bogor, Anda yang kemudian muncul lebih ke permukaan ketimbang Presiden. Orang kemudian bilang, Anies Baswedan ini punya ambisi, sehingga orang khawatir terhadap Anda. Sampai di situ masuk akal nggak dugaan orang ini, tuduhan orang ini? Itu tidak benar tuduhannya. Saya tunjukkan faktanya. Jadi hari Senin, waktu itu awal 20-an Juli 2016, itu hari pertama masuk sekolah. Menteri Pendidikan Kebudayaan mengajak kepada seluruh orang tua untuk mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Bukan mengantar anak saja sampai depan pintu, tapi datang ke kelas, ketemu dengan wali kelasnya, lalu wali kelas dan orang tuanya itu saling kenal. Karena kan pendidikan ini dua-duanya, orang tua dan guru. Ketemu, tahu siapa gurunya, orang tua saya siapa anaknya. Jadi mengantar anak ke sekolah itu bukan ngedrop di depan pagar, tapi datang, masuk ke sana. Ada program itu. Dilaporkan juga kepada Presiden, dan karena program ini digaungkan ke seluruh Indonesia, lalu kami menyiapkan untuk Bapak Presiden yang menyambut orang tua di sekolah. Di Bogor ya? Di Bogor. Lalu kemudian disiapkan, kenapa kok di sekolahnya dipilih di Bogor, SD Polisi kalau tidak salah, di samping Istana Bogor. Ya kalau SD di Jakarta, Pak Presiden harus subuh dari sana. Kalau di sana, di samping Istana kan pagi-pagi bisa datang. Jadi itu sudah direncanakan. Dan kemudian kita mengharapkan Pak Presiden datang, dan Pas Pampres juga pada waktu itu pagi sudah datang. Tapi kemudian ada beberapa, saya tidak tahu pertimbangannya apa. Kemudian rencana kehadiran itu tidak, dan ada kegiatan lain, pemeriksaan vaksin palsu kalau tidak salah. Terakhir saya kasih kesempatan Anda di acara ini untuk menyampaikan apapun yang Anda anggap penting untuk disampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini, tentang kekhawatiran kalau Anda jadi Presiden, Anda akan pro Islam radikal, Anda akan hentikan semua program-program pemerintah yang sedang jalan, tentang kereta api cepat yang juga mungkin terancam, ya, dan seterusnya. Kekhawatiran yang selama ini muncul ke permukaan kalau seorang Anies Baswedan jadi Presiden. Adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan kepada orang-orang yang khawatir, orang-orang yang berusaha menjegal Anda,
orang-orang yang berdoa semoga Anda tidak jadi presiden. Adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan? Saya mengajak kepada semua untuk menggunakan informasi secara lengkap, mengajak untuk objektif, dan menggunakan common sense, akal sehat di dalam kita menilai. Saya percaya bahwa kenyataan itu akan berbicara jauh lebih kuat daripada pernyataan. Dan apa yang sudah kami karyakan di Jakarta kemarin, itu jadikan itu sebagai basis untuk melakukan penilaian. Bukan hanya kata-katanya. Misalnya pidato, ya cek aja kenyataannya. Jadi lihat kenyataan itu dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dihembuskan itu sudah dihembuskan sejak 2017. Dan saya sudah bertugas di Jakarta selama 5 tahun. Silahkan dicek apa kekhawatiran itu terbukti. Kalau kekhawatiran itu tidak terbukti, maka harus dibatalkan. Bila ada tudingan tidak ramah pada minoritas, kemudian diskriminatif, kemudian apapun lah itu, label-label itu. Lihat di Jakarta. Dia udah 5 tahun bertugas. Kalau dia belum bertugas, maka boleh dicurigai pakai tudingan itu. Tapi kalau dia sudah bertugas, lihat kenyataannya. Apakah justru ketika bertugas mengayomi semua, menjangkau semuanya. Jadi itu yang terkait dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Program juga sama. Program baik diteruskan, dibesarkan, dikembangkan. Itu prinsip. Dan ketika program bermasalah harus dikoreksi, lakukan koreksi seperlunya. Jadi kita objektif di situ. Kenapa? Ini kan bukan selera pribadi. Ini amanat dari rakyat. Dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Boleh dicek kenyataan di Jakarta. Nah, lalu tentang kedepannya, saya melihat bahwa kita harus menomorsatukan tema kesetaraan di dalam kebijakan-kebijakan kita. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dirasakan oleh rumah tangga di Indonesia. Bukan hanya angka pertumbuhannya tinggi secara statistik, tapi rumah tangganya juga merasakan peningkatan kesejahteraan. Karena bisa sekali terjadi pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi yang merasakan hanya sebagian. Kita biasa sebut itu sebagai ketimpangan. Nah, ini harus dibereskan. Di situ ada masalah kemiskinan, kesulitan keluarga-keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 2 hal, 1 biaya hidupnya yang tinggi, 2 pemasukannya yang kecil. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi masalah kemiskinan, lapangan pekerjaan, biaya hidup, itu yang akan menjadi fokus sangat serius. Seperti juga kemarin ketika di Jakarta. Lalu terkait dengan pemerintahan, kita ingin agar meritokrasi dikembalikan menjadi prioritas utama di tubuh TNI, di tubuh polisi, di tubuh ASN. Meritokrasi kembali. Jangan sampai karir dari mereka-mereka yang berseragam, baik ASN, TNI, polisi, itu karirnya tidak mencerminkan prestasinya. Karirnya mencerminkan prestasinya, bukan karirnya mencerminkan koneksinya. Kenapa? Supaya negara bisa deliver yang terbaik bagi rakyat. Yang pertahanan, yang keamanan, keamanan kepolisian, law enforcement, sama yang pelayanan ASN. Ketika prestasi berakhir pada karir, maka yang terbaik akan mendapatkan kesempatan. Dan kalau terbaik dapat kesempatan, rakyat juga yang mendapatkan kebaikan. Nah, jadi pemerintahan harus pemerintahan meritokratik. Dan ini juga membuat kita-kita yang nanti melihat pemimpin-pemimpin, pemimpin ASN, pemimpin polisi, pemimpin TNI adalah komandan-komandan, kepala-kepala yang memang melalui jalur meritokrasi. Nah, dengan seperti itu, bangsa kita akan berdiri tegak melihat, iya, di Republik ini masalah ketimpangan kita selesaikan, kesejahteraan kita tingkatkan, negaranya berjalan dengan pemerintahan meritokratik, lalu demokrasinya dihormati, kebebasan berpendapat dilindungi, pemerintahan aturan main pemilu tidak digonta-ganti, memberikan kepastian itu,
apa yang terjadi? Kita akan merasakan bahwa Republik ini dalam suasana yang sehat, suasana yang baik. Itu salah satu. Masih banyak lagi, Bang. Tentu waktunya nggak mungkin untuk jelasin semuanya. Tapi ini sebagai Mudah-mudahan gambaran kita awal. bisa bertemu lagi, karena dosa-dosa Anda masih banyak. Sehingga satu hari kelak, saya berharap kita bisa ngobrol lagi untuk menjelaskan banyak hal yang sampai hari ini masih terus beredar di masyarakat tentang Anda. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Anies. Saya menghargai betul waktu Anda. Terus kemudian kedatangan Anda di acara ini karena banyak sekali orang yang tidak percaya lagi-lagi bahwa Anda berani tampil di Kick Andy Double Check. Itu dia wawancara saya dengan Anies Baswedan mengenai berbagai isu. Tentu tidak akan cukup waktu karena banyak sekali informasi, rumors, isu yang beredar di masyarakat yang memang harus dikonfirmasi. Tapi setidaknya hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan. Apapun penjelasan Anda boleh percaya boleh tidak, tapi sudah dikonfirmasi. Bagi Anda yang tadi mengikuti wawancara ini tidak dari awal tapi dari tengah, jangan khawatir karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show, juga ada di TikTok Kick Andy Show. Akhirnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV